Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 156, Keputusan. Melihat wajah Lin Xiao, Sui Wenyan menahan keinginan untuk tertawa. Dia tahu bahwa Lin Xiao mengkhawatirkan apakah Zhong Sun San akan melakukan pemberontakan lagi atau tidak. Jangan khawatir, tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan pemberontakan lagi. Iya. Apakah menurut Anda penggarap pendirian yayasan dapat bersaing dengan penggarap panggung inti emas? Sui Wenyan bertanya dengan nada mengejek. Ada juga jejak kerinduan dalam nada suaranya. Alasan mengapa dia gagal adalah karena tentara harus menghadapi Golden Core Stage Cultivator dalam perjalanan mereka ke ibu kota. Dan mereka gagal. Iya, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Jadi begitu. Lin Xiao menatap Zhong Sun San, yang terlihat sangat ramah. Berpikir bahwa pria ini sebenarnya adalah seseorang yang memimpin pemberontakan untuk menggulingkan kerajaan Sun membuatnya merasa sedikit khawatir. Aku di tahap pendirian yayasan, kata Zhong Sun San ketika dia melihat mata Lin Xiao yang ingin tahu. Namun, saya dulu berada di Golden Core Stage. Kali ini, Lin Xiao terdiam. Apakah itu? Pangkat saya turun karena pertarungan. Saya dulu jenius di keluarga saya, kata Zhong Sun San dengan nada acuh tak acuh. Kedengarannya seolah-olah dia menceritakan kisah orang lain dan bukan kisahnya. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya tidak ingin mengingat masa lalu. Berapa usiamu? Ah, aku 24. 24. Lin Xiao terdiam. Jika tidak salah, Sekte Tai jatuh 2 tahun lalu yang berarti Zhong Sun San baru berusia 22 tahun. Bahkan jika dia baru bergabung dengan sekte setahun sebelumnya, bukankah itu berarti dia sudah mencapai Golden Core Stage sebelum usia 22 tahun? Seberapa jenius dia bisa mencapai Golden Core Stage sebelum usia 22 tahun? Dia tidak bisa membayangkannya. Lagi pula, banyak orang jenius yang dia lihat sejauh ini semuanya hanya di tahap pendirian yayasan. Lebih tinggi tampaknya tidak mungkin sedikit pun. Tunggu, jika kamu sudah tahap pendirian yayasan, mengapa kamu seorang murid luar? Lin Yun bertanya dengan bingung. Zhong Sun San memandang saudara kandung di depannya dan tersenyum pahit. Itu karena tidak mungkin seseorang bisa langsung menjadi murid batin setelah bergabung. Aku tidak punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian peningkatan. Jika saja serangan itu terjadi beberapa bulan kemudian, Zhong Sun San tahu bahwa dia pasti akan menjadi murid dalam dan bukan murid luar. Bahkan jika pangkatnya turun karena pertarungan, dia masih muda dan seharusnya bisa menjadi kultivator yang kuat jika diberi cukup waktu untuk berlatih. Jadi begitu. Yang Mulia, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan kepada saya? Tanya Zhong Sun San, nadanya penuh hormat. Lin Xiao sebenarnya ingin bertanya tentang apa yang Kaisar sebelumnya lakukan hingga membuat Zhong Sun San ingin melancarkan pemberontakan. Tapi pada akhirnya, kata itu tersangkut di tenggorokannya, jadi dia tidak bisa memaksakan diri untuk menanyakannya. Dia menghela nafas dan menatap Zhong Sun San. Aku masih sangat muda dan tidak mampu. Namun, aku ingin menjadi kaisar dan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Maukah kau membantuku? Cara Lin Xiao berbicara masih sangat tidak pantas untuk seorang pemimpin. Tidak mungkin seorang pemimpin meminta bawahannya untuk melakukan sesuatu dengan sangat sopan. Tapi saat ini, Lin Xiao tahu bahwa dia tidak memiliki dasar untuk memesan orang sesuai keinginannya. Hanya karena tandanya, dia bisa bertindak sesuai keinginannya. Kamu berharap. Lin Xiao tahu betul bahwa orang hanya akan mendengarkan kekuatan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan selain latar belakang, kekuatan yang mereka miliki tidak akan pernah menjadi milik mereka sepenuhnya. Mereka hanya meminjam kekuatan dari latar belakang yang mereka miliki. Dia tidak ingin menjadi seperti itu. Keluarga kerajaan memang kuat, tetapi mereka bukanlah orang yang akan membantunya selamanya. Ada banyak pangeran dan jika dia tidak cukup mampu, bagaimana dia bisa menjadi kaisar yang memimpin kehidupan banyak orang di kerajaan ini? Itu tidak mungkin. Zhong Sun San menatap Lin Xiao lalu dengan sungguh-sungguh mengangguk. Jika itu yang Anda inginkan, Yang Mulia,
Saya akan dengan senang hati membantu. Kalau begitu, bisakah kamu mengajariku keterampilan dasar dari militer? Lin Xiao bertanya. Dia sudah berpikir untuk meminta Qiyushi untuk mengajarinya tentang hal-hal yang kurang dia miliki untuk menjadi pria yang baik. Adapun Zhongsun San, dia bisa meminta pria ini untuk mengajarinya tentang cara militer dilatih. Sui Wenyan berbakat dalam seni, jadi dia bisa bertanya padanya tentang mereka. Dia pasti akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari segalanya, tetapi dia rela bekerja keras untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Baiklah, aku akan melakukannya. Setelah itu, Lin Xiao menjelaskan bahwa dia akan melakukan misi sesekali tetapi selama waktu antara setiap misi, dia berharap mereka bisa mengajarinya. Qiyushi akhirnya memberinya banyak buku untuk dibaca dan Sui Wenyan akan menjadi orang yang mengawasinya selama perjalanannya. Setelah semua itu, Lin Xiao mengucapkan selamat tinggal. Suamiku, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Qiyushi bertanya pada Zhongsun San. Sementara yang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang masa lalu separuh lainnya. Fakta bahwa Lin Xiao adalah seseorang dari keluarga kerajaan sudah lebih dari cukup untuk membuat Zhongsun San ingin menghancurkan pihak lain. Zhongsun San memandang Qiyushi dan menghela nafas. Aku tidak tahu. Kemudian, tapi aku ingin mencoba mempercayai pria itu. Dia tidak seperti pangeran lain yang dibawa dalam kemewahan tetapi seseorang yang hidup di bawah rantai untuk jangka waktu yang lama. Mengetukkan jarinya di atas meja, Zhongsun San melihat ke depan. Jika itu dia, hal-hal mungkin bisa berubah menjadi lebih baik. Dia tidak bodoh dan bukan seseorang yang haus kekuasaan sampai gila. Aku ingin mencoba untuk percaya padanya. Bab 157, Mandi Obat. Qiyushi menatap suaminya dan kemudian tersenyum. Kalau begitu, aku akan mendukungmu dalam apapun yang ingin kamu lakukan. Terima kasih sayang. Pasangan itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mulai hari itu, mereka mulai membantu Lin Xiao mempelajari banyak hal. Waktu berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, Lin Xiao memilih untuk menghadiri misi lagi dan memastikan bahwa dia berhasil mendapatkan lebih banyak batu roh. Orang yang paling banyak menggunakan batu roh adalah Sui Wenyan karena ketika seseorang mencapai pendirian yayasan, kebutuhan batu roh melonjak. Dia bahkan tidak akan merasakan apa-apa bahkan jika dia memiliki ratusan batu roh untuk diserap setiap hari. Tentu saja, Lin Xiao tidak mampu menyediakan sebanyak itu. Kebutuhan akan sumber daya juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang memilih untuk berpartisipasi dalam sekte dan akademi. Selama mereka bisa masuk, mereka akan bisa mendapatkan banyak sumber daya dan mungkin maju lebih cepat. Lin Xiao sendiri juga terus memperkuat dirinya dengan menggunakan obat dan latihan. Sampai-sampai seluruh waktunya dikhususkan untuk berlatih, baik itu dalam hal pengetahuan maupun kemampuan fisik. Ini hampir tahun baru. Apakah kamu siap untuk mandi obat, kakak? Lin Xiao melirik Lin Yun, yang sedang memegang sejumlah besar obat di tangannya. Selama beberapa bulan terakhir, Lin Yun dan Wen Ren Yu tampak gila karena mereka mengumpulkan banyak tumbuhan dan juga melatih kemampuan mereka untuk membuat obat. Ada banyak limbah, tetapi banyak juga yang berguna. Yang tidak mereka butuhkan, mereka akan menjualnya lagi dan yang mereka anggap berguna akan disingkirkan. Akibatnya, jumlah uang yang mereka miliki telah menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, mereka terpaksa mengambil beberapa misi dan Sui Wenyan datang untuk mengawasi mereka dari samping. Ya, baiklah. Jika kamu tidak tahan, beritahu kami. Setelah melihat resep yang disiapkan Wen Ren Yu, Lin Yun sudah merasa gila. Kombinasi beberapa obat bahkan bisa menimbulkan toksisitas, namun ada juga yang lain pada saat bersamaan yang bisa meniadakan efeknya. Oke. Mereka membeli rumah tidak jauh dari rumah Qiyushi dan Zhongsun San. Itu cukup kecil tapi cukup untuk kebutuhan mereka. Mereka tidak perlu mencari rumah yang mahal ketika mereka tidak akan tinggal lama di sini. Wen Ren Yu sudah menyiapkan bak mandi dan menatap Lin Xiao dengan ragu. Dia sendiri tidak mau menggunakan bak mandi untuknya karena rasa sakitnya tidak terbayangkan. Jika seseorang tidak bisa bertahan, dia bisa mati. Dia tidak mengira bahwa kekuatan mentalnya akan sekuat itu, jadi dia tidak pernah mencobanya sendiri. Sekarang, iya.
Lin Xiao mengeluarkan jubah luarnya dan melihat ke pemandian obat yang disiapkan Wen Renyu. Airnya jernih tanpa tanda-tanda kotoran. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, orang akan berpikir bahwa ini bukan mandi obat dan sebaliknya, itu adalah air biasa yang ditempatkan di sini. Melihat Wen Renyu, yang berhati-hati untuk tidak menyentuh air, Lin Xiao dapat menebak bahwa pemandian obat itu asli. Mungkin bahkan sentuhan akan membuat seseorang merasa sakit hati. Kamu bisa masuk, tapi pastikan kamu terus mengedarkan ki kamu tidak peduli apa yang terjadi. Begitu kamu berhenti dan obatnya menempel di tubuhmu, kamu mungkin tidak dapat bertahan, Wen Renyu memperingatkan. Lin Xiao mengangguk. Baiklah. Guyuran. Saat kulitnya menyentuh air, Lin Xiao bisa merasakan sakit yang membakar. Seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk kulitnya dan mengancam akan mencabik-cabiknya. Itu sangat menyakitkan. Dan segera, rasa sakitnya meningkat. Tulangnya remuk, dagingnya robek, dan organ tubuhnya diperas. Semuanya tercabik-cabik di dalam tubuhnya, namun tidak ada yang bisa dilakukan Lin Xiao selain mengedarkan ki-nya. Pikirannya dalam kekacauan tetapi Lin Xiao menggertakkan giginya. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan warisan. Sambil menggertakkan giginya, Lin Xiao mengedarkan ki-nya sambil menahan rasa sakit. Duduk di pemandian obat, dia tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa sakit di kulitnya. Bahkan sensasi hangat dari sirkulasi ki yang biasanya dia rasakan kini hilang. 1. Sirkulasi. 2. Sirkulasi. Lin Xiao terus mengedarkan ki-nya sementara rasa sakit terus menyerang tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan jika ada orang di sekitarnya lagi karena perhatiannya hanya terfokus di dalam tubuhnya. Tidak jauh darinya, Wen Renyu dan Lin Yun sedang menonton dengan gugup. Wen Renyu masih melihat ke air dan mencoba menambahkan ramuan sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Metode ini dikenal sebagai metode paling kejam di Sekte Taiyi dan hanya akan dilakukan oleh mereka yang cukup putus asa. Lagi pula, tidak semua orang memiliki bakat yang baik dan jika mereka ingin tumbuh lebih kuat lebih cepat, mereka harus siap membayar harganya. Dan harga dari metode ini adalah rasa sakit yang tak terbayangkan yang tidak akan pernah bisa ditahan oleh banyak orang. Waktu berlalu. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Wen Renyu masih memperhatikan Lin Xiao dengan gugup. Tangannya gemetar saat melihat kulit merah di daging Lin Xiao. Itu adalah tanda bahwa obatnya bekerja dan mulai meningkatkan pertahanan dasar. Metode ini akan meningkatkan kekuatan fisik seseorang secara eksponensial. Namun, jika seseorang gagal menahan rasa sakit dan tidak melakukan sirkulasi, itu dapat merusak organ dan juga pikiran mereka. Karena itu, tidak ada yang mau melakukan ini. Untuk menyadari rasa sakit selama berjam-jam. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Berapa lama itu akan bertahan? Sedikit lagi, kata Wen Renyu dengan ragu. Setiap orang memiliki kemampuan penyerapan yang berbeda, jadi dia tidak yakin. Bab 158, Peningkatan Kekuatan. Saudara laki-laki. Puan. Keduanya memanggil dengan khawatir tetapi memperhatikan bahwa Lin Xiao masih berada di tengah bak mandi tanpa bergerak sedikit pun. Mereka berdua tertegun kemudian mereka berbalik. Sui Wenyan sedang duduk tidak jauh dari mereka, berlatih dengan seember air untuk mengendalikan gelombang suaranya. Dia melirik ke arah mereka ketika dia merasakan tatapan mereka dan mengangkat alisnya. Ekspresinya terlihat seperti berkata, apa ada yang salah denganku berlatih di sini? Lin Yun. Wen Renyu. Anda membuat kami panik, Wenyan. Sambil menggerutu, Wen Renyu kembali memperhatikan Lin Xiao. Dia memperhatikan bahwa air di bak mandi telah berkurang secara eksponensial. Tampaknya saat obatnya diserap, airnya juga akan diserap ke dalam tubuh Lin Xiao. Namun, warna airnya mulai keruh seperti ada yang menumpahkan tinta ke dalam bak. Ini hampir selesai. Wen Renyu mengambil beberapa ramuan lagi lalu meletakkannya di bak mandi. Air menjadi jernih lagi dan dia menunggu. Begitu air menjadi keruh, dia akan menambahkan bumbu dan menunggu lagi. Lin Yun menyaksikan prosesnya dengan keringat di punggungnya. Jika ini terus berlanjut, itu berarti saudaranya akan selalu kesakitan selama ini. Namun, dia memperhatikan bahwa saudaranya tidak lagi terlihat kesakitan. Apakah rasa sakitnya akan berkurang seiring berjalannya waktu? Lin Yun bertanya.
Tidak, tapi inderamu akan menjadi tumpul karena kamu mati rasa karena rasa sakit setelah beberapa waktu, jawab Wen Renyu. Oh. Karena rasa sakit terus bertahan pada tingkat yang sama, toleransi Lin Xiao yang meningkat. Karena itu yang terjadi, dia tidak akan memiliki reaksi yang intens seperti sebelumnya ketika dia menghadapi pemandian obat. Itu adalah hal yang baik karena itu berarti dia tidak akan terlalu menderita. Saat mereka berbicara, Lin Xiao benar-benar fokus pada sirkulasi. Untuk memastikan bahwa dia dapat mentolerir rasa sakit, dia hanya memusatkan perhatiannya pada sirkulasi di tubuhnya dan terus fokus untuk mengedarkan qi-nya ke seluruh tubuhnya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa tetap terjaga tanpa berteriak kesakitan sepanjang hari. Seiring waktu berlalu, Lin Xiao tidak lagi merasakan sakit. Dia mengerutkan alisnya dan mencoba merasakan sekelilingnya sebelum membuka matanya. Melihat Wen Renyu, dia membuka mulutnya, apakah sudah selesai? Suaranya serak meskipun tidak berbicara selama berjam-jam. Seolah-olah rasa sakit itu juga mengganggu pita suaranya sekaligus memperkuat tubuhnya secara keseluruhan. Wen Renyu mengangguk. Airnya sudah mendingin dan warnanya berubah menjadi putih. Berbeda dengan air keruh sebelumnya, yang satu ini lebih mendekati warna putih daripada hitam. Cukup mencengangkan ternyata air bisa berubah warna secepat itu. Ya, selamat, guru. Lin Xiao mengangguk. Dia meraih sisi dan mencoba berdiri. Retakan. Hah. 3 pasang mata melirik ke bak mandi yang dipegang Lin Xiao. Itu terbuat dari kayu, yang cukup bisa dimengerti bahwa bak mandi tidak akan bisa bertahan jika Lin Xiao mengerahkan kekuatan yang besar. Namun, tidak mungkin Lin Xiao ingin mengerahkan begitu banyak kekuatan hanya untuk bangun. Bibir Lin Xiao berkedut. Dia berdiri dan kemudian melangkah keluar. Retakan. Sebuah lubang terbentuk di tanah. Lin Xiao, Lin Yun, Wen Renyu. Seberapa besar kekuatannya meningkat sampai dia tidak bisa berjalan dengan benar. Melihat jarak antara dia dan pintu, Lin Xiao merasa pusing. Dia mencoba berjalan dengan sedikit kekuatan. Retakan. Saudaraku, tolong kendalikan kekuatanmu. Bibir Lin Yun berkedut. Dia telah melihat bagaimana Lin Xiao menderita sebelumnya, jadi dia tidak tertarik untuk melakukan hal yang sama. Bahkan jika kemampuan fisiknya lebih rendah, dia tidak memiliki niat untuk meningkatkan kekuatannya secara eksponensial seperti kakaknya dan akhirnya kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri. Saya mencoba. Lin Xiao ingin menangis. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi dia merasa kata itu tersangkut di tenggorokannya. Sial, kenapa dia gagal mengendalikan kekuatannya? Retakan, retakan, retakan. Dengan setiap langkah, lantainya hancur. Wen Renyu menghela nafas dan memikirkan fakta bahwa dialah yang akan memperbaiki lantai. Lupakan, itu bagus karena kekuatan fisik Lin Xiao meningkat. Sementara itu, Lin Hu menonton Lin Xiao dengan geli. Ketika Lin Xiao menghancurkan lantai dengan setiap langkahnya, dia tidak dapat bertahan lagi. Bahahahahahahahaha. Tertawa keras di dalam benak Lin Xiao, Lin Hu tidak peduli bahwa wajah tuannya menjadi hitam. Dia benar-benar menikmati momen ketika Lin Xiao gagal mengendalikan kekuatannya sendiri. Diam, Lin Hu. Lin Xiao menggertakkan giginya. Itu balasanmu karena mencoba mendapatkan begitu banyak kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu tidak akan mampu menahannya namun kamu masih berusaha melakukannya? Cek. Lin Hu. Lin Hu mencibir dan menatap Lin Xiao. Paling tidak, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk mencoba menyerap sisa batu roh dan bersiap untuk menerobos ke pendirian yayasan. Lin Xiao, yang hendak mengutuk Lin Hu dengan keras di dalam pikirannya, berhenti di jalurnya. Dia berdiri di sana dengan bingung dan melihat naga yang mengganggu di dalam kesadarannya. Apakah kamu serius? Ya. Anda sudah cukup kuat secara fisik dan tidak banyak yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kekuatan Anda lagi. Pelatihan normal yang Anda lakukan tidak akan banyak menguntungkan Anda setelah mandi obat itu. Cek. Tidak kusangka ada obat yang begitu manjur. Di sisi lain, mata Lin Xiao bersinar dengan kebahagiaan. Dia ingin melakukan terobosan ke pendirian yayasan secepat mungkin. Bab 159, Perdebatan.
Dengan peningkatan seperti itu, dia tidak perlu khawatir bahwa vesselnya tidak cukup kuat untuk menyerap ki dalam batu roh, komentar Sui Wenyan ketika dia melihat tanda yang dalam di tanah. Alisnya berkerut. Tidak bisakah bocah menyebalkan itu menginjak tanah dengan perlahan? Wen Renyu mengangguk. Dia sendiri sudah berada di body training peringkat 10, tapi dia tidak percaya diri untuk mencoba menerobos. Alasannya hanya karena kekuatan tubuhnya masih jauh lebih lemah daripada body training peringkat 10 biasa, jadi dia harus memastikan bahwa tubuhnya cukup kuat untuk menahannya mencoba melakukan terobosan. Dia akan menyusulmu. Ketika kita mencapai pendirian yayasan, dia akan tertinggal. Wen Renyu mengangkat bahu. Tahap body training menekankan pada kekuatan tubuh dengan ki sebagai penolong. Tapi begitu mereka mencapai tahap yang lebih tinggi, ki lebih penting, maka pemahaman adalah yang paling penting. Semakin tinggi panggungnya, semakin sedikit mereka perlu khawatir tentang melatih tubuh fisik mereka. Lin Yun juga dalam kondisi yang sama dengan Wen Renyu. Dia sebelumnya adalah anak laki-laki lemah yang harus bergantung pada obat-obatan untuk dapat bertahan hidup dan pergi. Tetapi dengan bantuan begitu banyak obat dan herbal, dia akhirnya berhasil mencapai body training peringkat 10. Dia sudah cukup kuat untuk seseorang seusianya, tetapi untuk mencoba terobosan ke yayasan pendirian diperlukan lebih dari itu. Tubuhnya harus lebih kuat karena tanpa itu, dia tidak akan bisa bertahan. Gunakan saja metode yang sama dengannya. Jika kamu menggunakan mandi obat, aku yakin kamu akan tumbuh lebih kuat, kata Sui Wenyan dengan ceroboh. Dia sendiri sudah lulus body training tahap 10. Berkat latihan terus-menerus, dia sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka dan hanya terlihat ramping karena dia memastikan bahwa dia mempertahankan struktur tubuhnya. Tidak mungkin dia ingin terlihat seperti raksasa besar, itu tidak cantik. Aku tidak akan bisa bertahan. Wajah Wen Renyu muram. Orang lemah. Kata itu membuat wajah Wen Renyu memerah. Dia memandang Sui Wenyan tanpa daya tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika datang ke metode ekstrim seperti itu, dia benar-benar tidak berani dan hanya bisa meramu obat yang akan membantunya dan Lin Yun menjadi lebih kuat saat mereka berlatih setiap hari. Kekuatan mereka meningkat perlahan tapi pasti. Lin Xiao juga menggunakan metode yang sama, tetapi dia masih ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan lebih cepat. Begitulah cara mereka akhirnya menggunakan pemandian obat untuk Lin Xiao. Bang! Meninju ke depan, bibir Lin Xiao berkedut. Bahkan tanpa menggunakan skill apapun atau apapun, dia masih berhasil menghancurkan pohon di hadapannya. Memikirkan bahwa akan ada hari di mana dia bisa menghancurkan pohon tanpa menggunakan skill dan hanya dari kekuatan tubuh fisik. Hoa, kekuatanmu telah meningkat pesat. Terima kasih banyak atas bimbingan Anda, jawab Lin Xiao sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu, ayo bertarung lagi. Desir. Sebelum Lin Xiao sempat bereaksi, Sui Wenyan sudah mencabut sitarnya. Gelombang suara yang dilapisi dengan ki bergegas ke arah Lin Xiao. Kecepatan suara sangat cepat, membuat seseorang tidak dapat bereaksi dalam waktu normal. Karena itu, Sui Wenyan dikenal tak terkalahkan selama dia tidak bertemu dengan orang aneh yang sekuat neraka. Lin Xiao meninju ke depan dengan pukulan gunung dan gelombang suara di sekelilingnya segera bubar. Itu menciptakan lubang dengan dia di tengah yang tidak terpengaruh oleh gelombang suara sama sekali. Sui Wenyan mengangkat alisnya. Area yang ditutupi oleh pukulan Lin Xiao telah meningkat pesat. Menarik. Sini, bocah. Tring. Suara merdu mulai berdering dari Sui Wenyan. Dia tampak seperti sedang memainkan pertunjukan, namun gelombang suara yang dia hasilkan menuju tanpa ragu ke arah Lin Xiao seolah mencoba untuk melahap pemuda itu. Bang, bang. Menggunakan pukulan gunung, Lin Xiao menekan ke depan. Alisnya berkerut ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendekati Sui Wenyan sedikit pun. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedangnya dan mulai membentuk kuda-kuda yang diperlukan. Pedang gunung, jurus pertama. Desir. Sui Wenyan mengelak tepat pada waktunya, tetapi penampilannya sedikit terganggu karena ada sedikit keterlambatan. Alisnya melengkung tapi dia tersenyum. Memikirkan bahwa akan ada hari ketika body training peringkat 10 akan mengganggu penampilannya hanya dengan keterampilan. Betapa luar biasa. Tring. Saat suara merdu mulai berdering lagi,
Lin Xiao menggertakkan giginya dan langsung menuju ke arah Sui Wenyan. Tangannya memegang pedang dengan erat saat dia menatap Sui Wenyan dengan sangat konsentrasi. Ada beberapa kuda-kuda di Mountain Sword. Sejak Lin Xiao mulai mempelajari pedang, dia telah mencoba melakukan kuda-kuda tetapi gagal total. Pada akhirnya, hanya ada beberapa jurus yang berhasil dia pelajari. Pedang gunung, jurus ketiga. Sikap ketiga adalah serangan yang paling mengandalkan serangan balik. Menggunakan kekuatan yang dimiliki lawan, Lin Xiao memutar pedangnya dan kemudian menyerang langsung ke arah Sui Wenyan. Dentang. Pedang itu mengenai sitar sementara Sui Wenyan menatap Lin Xiao dengan heran. Pada saat dia mendekat, dia mendapati dirinya tidak dapat bergerak sehingga memaksanya untuk memblokir. Sitarnya dilapisi dengan qi, yang membuatnya keras dan tidak mudah pecah. Tetap saja, dia bisa merasakan tekanan yang diberikan Lin Xiao. Keringat mengucur di punggungnya. Berapa banyak kekuatan yang diperoleh bocah ini dari satu sesi mandi obat? Tring. Lin Xiao melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Matanya tertuju pada sitar yang dipegang Sui Wenyan. Ada tanda samar pedangnya di ujungnya, menandakan bahwa kekuatan yang dia berikan sebenarnya cukup untuk menghancurkan pertahanan sitar. Mari kita berhenti di sini sekarang. Bab 160, nomor. Tring. Lin Xiao melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Matanya tertuju pada sitar yang dipegang Sui Wenyan. Ada tanda samar pedangnya di ujungnya, menandakan bahwa kekuatan yang dia berikan sebenarnya cukup untuk menghancurkan pertahanan sitar. Mari kita berhenti di sini sekarang. Sui Wenyan tersenyum dan menunjuk ke sitarnya. Kamu bisa menembus pertahanan qi dengan seranganmu sendiri. Itu artinya melawan yayasan pendirian, kerugianmu telah berkurang. Mendengar itu, mata Lin Xiao bersinar. Pertahanan di sekitar sitar mirip dengan pertahanan lapisan qi yang dimiliki yayasan pendirian. Karena dia telah berhasil mematahkan pertahanan sitar, bukankah itu berarti dia akan dapat melakukan hal yang sama ketika dia menghadapi penggarap pendirian yayasan lainnya? Lin Xiao sangat ingin mencobanya. Melihat dua orang lainnya yang tetap di samping, Sui Wenyan tersenyum tak berdaya. Jika Anda menginginkan kekuatan yang sama, Anda dapat mencoba berlatih lebih banyak atau Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan memastikan bahwa Anda memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mencoba mandi obat. Tidak. Tidak perlu. Keduanya menggelengkan kepala dengan keras. Meskipun mereka ingin menjadi lebih kuat, mengalami rasa sakit yang dialami Lin Xiao jelas bukan agenda mereka. Mereka sama sekali tidak ingin dipaksa menanggung perlakuan semacam itu. Mereka seharusnya bisa menjadi lebih kuat dengan berlatih secara normal dan menggunakan herbal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ada beberapa tonik yang bisa meningkatkan kekuatan. Mengapa kamu tidak membuatnya? Sui Wenyan bertanya. Tidak ada bahan di sini. Wajah Wen Renyu memerah. Memang ada beberapa obat yang berfokus pada peningkatan kekuatan seseorang. Dia telah melihatnya dan berniat untuk menggunakannya di masa depan ketika dia akhirnya bisa membuatnya setelah mengumpulkan cukup tanaman obat. Sayangnya, beberapa tumbuhan tidak tumbuh di wilayah ini. Dia harus mengunjungi tempat lain jika dia ingin mengumpulkan semua tumbuhan yang diperlukan. Sui Wenyan mengangkat alisnya lalu mengangguk. Dia samar-samar bisa menebak alasannya, tetapi dia tidak ingin mengganggu bagaimana Wen Renyu berkultivasi. Setiap orang memiliki metode mereka sendiri untuk tumbuh lebih kuat dan jika satu metode berhasil untuk seseorang, itu tidak berarti itu juga akan berhasil untuk orang lain. Ada beberapa metode yang eksklusif untuk pembudidaya tertentu yang tidak dapat ditiru oleh orang lain bagaimanapun caranya. Ujian di hutan Long Yin akan segera diadakan. Kita harus mempersiapkan diri. Oke. Aku akan belajar mengendalikan kekuatanku untuk saat ini. Lin Xiao menatap tanah di bawahnya tanpa daya. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba terasa seperti itu benar-benar berlebihan. Dia tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena ini. Betapa merepotkan. Sementara Lin Xiao berjalan berkeliling, Sui Wenyan memandangi Wen Renyu. Kupikir mandi obat tidak bisa meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu. Sudah ada beberapa orang yang menggunakan metode yang sama seperti Lin Xiao untuk memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Namun, berdasarkan ingatannya, mereka tidak terlalu kuat untuk membuat mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka setelah mereka selesai. Paling tidak,
peningkatannya hanya sekitar setengah dari sebelumnya. Karena tidak banyak, tidak pernah ada masalah bagi mereka untuk beradaptasi dengan kekuatan baru mereka. Paling-paling, mereka akan merasa bahwa kekuatan yang mereka gunakan terlalu banyak dan membuat barang-barang itu hampir tidak dapat bertahan tetapi tidak segera menghancurkannya. Wenren Yu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Guru memang mengatakan bahwa berapa banyak yang bisa diserap seseorang akan bergantung pada konstitusi mereka. Aku memeriksa denyut nadi yang mulia tetapi aku tidak melihat ada yang salah meskipun ada sedikit perbedaan. Guru di sini mengacu pada gurunya di Sekte Tai. Karena itu, dia mengubah cara bicaranya menjadi Lin Xiao menjadi yang mulia. Perbedaan. Saya merasa konstitusi bawaannya lebih baik. Wenren Yu bertanya dengan ragu. Di sisi lain, Sui Wenyan tertegun. Dia telah mendengar desas-desus dari gurunya di Sekte Tai bahwa mereka yang dipilih oleh surga akan diberi hadiah. Hadiahnya akan menjadi konstitusi yang lebih baik tetapi harga yang menyertainya adalah rasa sakit yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Namun, konstitusi hanya akan membantu mereka sedikit dan malah akan membuat mereka maju lebih lambat karena membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk membantu mereka maju. Itu semua tertulis di catatan, itulah sebabnya Sui Wenyan bisa mengetahuinya. Itu. Senior Sui. Panggil aku Wenyan. Sui Wenyan mengerutkan alisnya. Berapa kali kamu mengganti jamu juga tergantung pada konstitusi, kan? Oh, ya. Semakin banyak aku perlu menambahkan herba sebelum berubah menjadi warna putih susu dan tidak lagi keruh, semakin tinggi konstitusi tubuhnya. Semakin baik, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka dapatkan setelah menyelesaikan mandi obat. Wenren Yu kemudian mulai memikirkan berapa kali dia menambahkan jamu. Karena kegugupannya, dia tidak menghitung sebelumnya, tetapi dia juga seorang kultivator yang memiliki ingatan yang sangat baik. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah aneh. Senior, maksudku Wenyan, biasanya orang hanya punya sekitar 5-8, kan? Kalau tidak salah, seniornya saat itu hanya membutuhkan 5-8 peningkatan obat. Itu sudah merupakan hasil yang cukup bagus saat itu karena guru mereka juga sangat senang dengan hasil mereka. Sui Wenyan mengangguk. Iya. Lalu, seberapa kuat jadinya jika perlu 12 kali? Wenren Yu bertanya dengan nada rendah. Angka 12 membuat pikiran Sui Wenyan kosong sesaat. Dia menatap Wenren Yu dan tatapannya mengeras. Tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun, mengerti? Iya. Apakah kamu mengerti? Iya. Bagus. Melihat ekspresi muram di wajah Sui Wenyan, Wenren Yu mengerti bahwa ada yang tidak beres. Tapi untuk apa itu, dia tidak tahu sedikit pun. Dia juga tidak punya nyali untuk bertanya pada Sui Wenyan saat wajahnya gelap gulita. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.